Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Afriani, BP 1801071036 dari kelas 3A D3 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan praktek kerja lapangan pada kantor DPRD Kabupaten Agam, yang mana dosen pembimbing saya yaitu Ibu Endrawati SE Mkom AK. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Pada bab ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, latar belakang. PKL merupakan salah satu mata kuliah wajib dengan 4 SKS dengan jangka waktu kurang lebih 3 bulan, yang mana dimulai dari bulan Februari sampai dengan bulan Mei. Agar dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama berada di bangku perkuliahan, maka penulis memilih kantor DPRD Kabupaten Agam untuk pelaksanaan praktek kerja lapangan. Penulis memilih kantor DPRD Kabupaten Agam sebagai tempat pelaksanaan praktek kerja lapangan karena kantor ini merupakan alternatif terbaik saat ini. Praktek kerja lapangan di kantor DPRD Kabupaten Agam juga dapat menghemat biaya yang dikeluarkan penulis selama melaksanakan praktek kerja lapangan, karena kantor DPRD Kabupaten Agam ini berada tidak jauh dari tempat tinggal penulis. Yang kedua, tujuan praktek kerja lapangan. Untuk melaksanakan salah satu syarat sebagai mahasiswa tingkat akhir jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang, untuk mengaplikasikan dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama 5 semester di kampus jurusan akuntansi di kampus Politeknik Negeri Padang, untuk melatih soft skill mahasiswa sebagai persiapan untuk memasuki dunia kerja, untuk menambah wawasan dan pandangan terhadap jenis-jenis pekerjaan selama melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan. Selanjutnya, manfaat praktek kerja lapangan. Manfaat bagi penulis. Yang pertama, penulis dapat meningkatkan daya saing dengan ilmu yang telah diperoleh untuk bekal memasuki dunia kerja. Penulis dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam berkomunikasi dan bersosialisasi dalam dunia kerja. Manfaat bagi Politeknik Negeri Padang. Yang pertama, dapat menjalin hubungan baik dengan kantor DPRD Kabupaten Agam. Yang kedua, Politeknik Negeri Padang semakin dikenal di dunia kerja. Selanjutnya, manfaat bagi kantor DPRD Kabupaten Agam. Yang pertama, kantor DPRD Kabupaten Agam dapat memanfaatkan tenaga mahasiswa dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga lebih efisien. Yang kedua, sebagai sarana bagi kantor DPRD Kabupaten Agam dalam mendapatkan calon karyawan. Yang ketiga, menjalin hubungan baik antara kantor DPRD Kabupaten Agam dengan kampus Politeknik Negeri Padang. Selanjutnya, bab 2 profil entitas. Profil DPRD Kabupaten Agam. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam atau yang disingkat dengan DPRD Agam adalah lembaga legislatif yang berkedudukan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. DPRD Agam memiliki 45 orang anggota yang tersebar di 10 partai politik, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh Partai Gerakan Indonesia Raya. Kantor DPRD Kabupaten Agam beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 2, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Indonesia. Sekretariat DPRD Kabupaten Agam terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama, Sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD mempunyai tugas memimpin dan menyelenggarakan perumusan kebijakan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pembinaan terhadap pelayanan administrasi. Yang kedua, bagian umum. Bagian umum mempunyai fungsi menyelenggarakan ketatausahaan dan mengelola kepegawaian. Yang ketiga, bagian keuangan. Bagian keuangan mempunyai fungsi menyusun perencanaan anggaran dan menyelenggarakan penatausahaan keuangan. Yang keempat,
Bagian hukum dan persidangan. Bagian hukum dan persidangan memiliki fungsi menyelenggarakan kajian perundang-undangan, memfasilitasi penyusunan naskah akademik, dan menyelenggarakan persidangan. Yang kelima, bagian anggaran dan pengawasan. Fungsi bagian anggaran dan pengawasan. Yang pertama, mengevaluasi bahan perencanaan anggaran. Yang kedua, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Selanjutnya, sejarah kantor DPRD Kabupaten Agam. Kantor DPRD Kabupaten Agam berada di Kota Bukit Tinggi, tepatnya di depan PGSD Belakang Balok. Pada tahun 1093, ibu kota Kabupaten Agam yaitu kantor bupati berada di Pasar Atas, tepatnya di Ramayana saat sekarang ini. Sekarang dipindahkan ke Lubuk Basung. Pada saat itu yang menjabat sebagai bupati yaitu Bapak Gustiar Agus yang dipilih oleh anggota DPRD Kabupaten Agam yang sebelumnya berprofesi sebagai seorang TNI. Pada tahun 1093, anggota DPRD terdiri dari TNI, Polri yang termasuk dalam Partai Golkar, P3, dan PDI. Pada saat itu, kantor DPRD tetap berada di Bukit Tinggi. Sidang-sidang masih dilakukan di kantor DPRD Bukit Tinggi, sedangkan kantor lainnya sudah berada di Lubuk Basung. Pada tahun 1995, kantor DPRD pindah ke Lubuk Basung, tepatnya berada di samping rumah dinas Bupati Kabupaten Agam. Selanjutnya, kegiatan DPRD Kabupaten Agam. Yang pertama yaitu legislasi, yang kedua pengawasan, yang ketiga anggaran. Selanjutnya, kegiatan praktek kerja lapangan. Gambaran kegiatan praktek kerja lapangan. Praktek kerja lapangan merupakan kewajiban bagi seluruh mahasiswa tingkat akhir jurusan akuntansi. Pelaksanaan praktek kerja lapangan dilakukan pada akhir semester 5 selama kurang lebih 3 bulan, yakni dimulai dari tanggal 15 Februari sampai dengan 15 Mei. Penulis melaksanakan praktek kerja lapangan pada kantor DPRD Kabupaten Agam. Selanjutnya, kegiatan praktek kerja lapangan. Adapun kegiatan yang penulis lakukan selama kurang lebih 3 bulan di kantor DPRD Kabupaten Agam, yaitu yang pertama, membuat surat perintah tugas, yang kedua, membuat surat perintah perjalanan dinas, yang ketiga, membuat laporan hasil uji labor tahun 2021, yang keempat, mendampingi Komisi 4 dalam rangka rapat, yang kelima, membuat rekap pemungutan dan penyetoran pajak, yang keenam, mengagendakan surat masuk dan surat keluar serta mendisposisikannya, yang ketujuh, membuat rincian objek belanja bendahara pengeluaran dalam rangka studi banding, yang kedelapan, membuat pengeluaran kegiatan administrasi perangkat daerah tahun 2021, dan membuat daftar pembayaran jasa pengganti berita wartawan pada tahun 2021. Selanjutnya, pembelajaran yang diperoleh. Yang pertama, hal-hal positif yang diterima, yaitu disiplin, bertanggung jawab. Yang kedua, manfaat PKL terhadap pengembangan soft skill, menambah pengalaman, mampu bekerja sama, melatih komunikasi, dan menumbuhkan rasa percaya diri. Yang ketiga, manfaat praktek kerja lapangan terhadap pengembangan kognitif. Saat melaksanakan PKL, penulis diajarkan bagaimana cara membuat surat perintah tugas, surat perintah perjalanan dinas, mengetik surat menggunakan mesin ketik, dan lain. Selanjutnya, kunci sukses dalam bekerja. Yang pertama, disiplin. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Selanjutnya, perbaikan dan pengembangan diri. Yang pertama, berusaha melakukan hal baik. Yang kedua, terbuka dalam menerima saran dan kritikan orang lain. Baiklah, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.